إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb kita Jalla fi'ula dalam sebuah ayatnya dalam kitabillah di surat Ar-Rum ayat yang ke-54 berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah yang telah menciptakan kalian, menciptakan kita semua, melewati beberapa fase. Fase yang pertama apa kata Allah? Min dha'f. Fase pertama yang kita lewati dalam perjalanan kehidupan kita adalah fase pertama adalah dha'f. Fase lemah, lemah akal, lemah jasad, fisik, dan lemah. Ini yang dimaksud dengan fase masa kecil kita. Dari kita lahir, ya, masa kecil kita lemah, dha'af, ya, tidak memiliki kekuatan, apa-apa diservis, dibantu, ditolong. Kemudian fase kedua, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah jadikan setelah fase lemah tersebut, fase masa kecil tersebut, Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kita fase quwwah, fase kekuatan, fase yang produktif, fase yang sangat punya potensi dan seterusnya. Yang dimaksud dengan ya quwwah di sini adalah fase muda kita, saat-saat kita masih muda, masih kuat, masih berani, masih semangat, membara dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan quwwah. Akan tetapi kekuatan ini kadang-kadang sebagaimana dijelaskan oleh ahli ilmu, kadang dia ya bisa menjadi quwwatul islah, tapi bisa juga menjadi quwwatul ifsad. Kadang-kadang masa muda yang identik dengan kekuatan tersebut bisa jadi fase kebaikan, tapi bisa juga jadi fase kerusakan, merusak. Dan kalau kita lihat realita di hari ini, ternyata fase ifsad, ya, fase kerusakan di masa muda itu lebih banyak kita lihat dibandingkan yang baik. Buktinya kalau ada sholat jamaah 5 waktu atau ada kajian di masjid, itu yang lebih banyak orang-orang yang sudah tua umuran dan seterusnya. Anak-anak mudanya jarang, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala rahmati mau datang ke masjid. Ya. Kemudian thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Kata Allah Azza wa Jalla selanjutnya, kemudian Allah jadikan setelah fase ya kekuatan tersebut, dan ini kita mau tidak mau pasti akan lewati, Allah jadikan setelah fase kekuatan, fase muda tersebut, gagah perkasa tersebut, dha'fan wa shaybah. Fase lemah kembali. Dulu awal kita lemah, akan kembali lemah dengan datangnya masa tua, umur tua, sudah keriput, sudah bongkok, ya, sudah syaibah kata Allah, sudah beruban.
Yang tiga-tiganya yang khatib sebutkan tadi merupakan sejelas-jelas delegasi dari malaikat maut. Badan yang tadinya tegap mulai bungkuk, kulit yang tadinya ya kencang menjadi keriput, ya. Kemudian rambut yang tadinya hitam menjadi putih, beruban. Itu semua adalah delegasi malaikat maut menunjukkan dekatnya ya waktu kita untuk masuk ke dalam liang lahat kita, liang kubur kita. Maka bersiap sebelum datangnya itu. Jadi kemudian Allah jadikan setelah fase kuat itu dha'fa, fase lemah, wa syaibah, yaitu apa? Beruban. Maka sebelum fase tua ini datang, sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai Allah Subhanahu wa taala, mumpung ini para pemuda, karena risalah khutbah kali ini khatib lebih arahkan kepada para pemuda. Jarang-jarang kita sentuh, ya. Bahwasanya sebelum datangnya masa dha'fan wa syaibah, masa tua, lemah kembali dan beruban, sebelum itu datang, maka mari masa muda ini kita gunakan sebaik-baiknya, ya, ya, dengan isi, dengan kebaikan-kebaikan, ibadah, taat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Yang Hafsah binti Sirin pernah mengatakan, ya ma'syar syabab, u'budullaha fis syabab, fa inni ra'aitul ibadata fis syabab. Wahai sekalian pemuda, beribadahlah kalian, ya, di masa kalian masih muda, yang semangat, yang banyak ibadahnya di masa muda. Karena aku lihat ibadah yang berpotensi, ibadah yang banyak, ibadah yang kuat, ibadah yang ya berkualitas itu tatkala masih muda. Karena kalau sudah mulai dha'fan wa syaibah, kalau udah lemah kembali, tua, udah beruban, ya paling zikir ibadah favoritnya. Yang berbau fisik sudah mulai lemah, puasa lemah, sholat sunnahnya juga lemah, dan seterusnya. Ya, maka sebelum itu semua datang, gunakan sebaik-baiknya. Maka Rasulullah SAW memesankan dalam hadis Hakim, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Ya, gunakan sebaik-baiknya 5 masa sebelum datangnya 5 masa. Dinomorsatukan oleh Nabi SAW, "Syababaka qabla haramik." Masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu, gunakan sebaik-baiknya. Ya, gunakan sebaik-baiknya. Sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai Subhanahu wa taala. Yang kita, saya, khatib, kita semua yang pernah merasakan masa muda atau bahkan yang lagi muda sekarang, semua kita akan mempertanggungjawabkan umur kita ini di hadapan Allah. Dikiranya akan berlalu begitu saja masa muda itu, hura-hura, senang-senang, ketawa ketiwi, duduk kongko-kongko, maksiat, dosa, dikiranya akan berlalu begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban. La Allah, pasti kita akan dihisab, ditanya oleh Allah tentang masa muda kita. Hadits Al-Bazzar, ya, kan dengan sanad yang sahih, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an 4 khisal. Berbagai macam riwayat, ada beberapa lafal riwayat daripada hadits ini. Hati bawakan riwayat Al-Bazzar. Nggak akan bergeser 2 kaki seorang hamba, ya, baik kaki khatib dan kaki kita semua, nggak akan bergeser di hari kiamat 2 kaki seorang hamba sampai dia dihisab, diinterogasi, ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang 4 perkara. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afnah, tentang umur dia dihabiskan untuk apa. Yang kedua baru disentuh, wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya dia habiskan untuk apa. Untuk hura-hura, untuk maksiat, dosa, zina, khamar, judi dan yang lainnya, waliyadzubillah, maksiat dan yang lainnya, waliyadzubillah, ya, akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum salaf kita yang muda-muda dulu, mereka sudah siap dengan pertanyaan. Para sahabat-sahabat yang muda-muda dulu itu, mereka sudah siap dengan pertanyaan. Siapkah kita wahai para pemuda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh Allah Azza wa Jalla? Masa mudamu untuk apa, Mas? Sudah siapkah kita dengan pertanyaan, dengan jawaban sebagaimana kaum salaf kita yang muda-muda, terutama pemuda-pemuda sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka sudah siap dengan jawaban. Kami habiskan masa muda kami dengan menuntut ilmu di sisi Rasulmu. Kami habiskan masa muda kami dengan qiyamul lail. Kami habiskan masa muda kami dengan jihad fi sabilik, di jalanmu ya Allah. Siap mereka dengan jawaban. Apa jawaban kita wahai pemuda nanti? Oh, ana mabuk-mabuk dulu masa muda ya Rabb. Ana dulu ya berzina masa muda ya Rabb. Begitu jawaban kita. Lah,
Mari kita segera perbaiki diri, wahai para pemuda. Bertaubat kita kembali kepada Allah. Rujuk kita kembali kepada Allah. Jangan asyik mengikuti jalannya syaitan, khutuwatis syaitan. Lepas. Kembali ke rumah Allah. Kembali ke majlis-majlis ilmu. Karena kematian tidak hanya datang untuk orang tua. Kita walaupun masih muda pun mati bisa datang. Seorang salaf pernah ngomong di hadapan muridnya. Ada yang tua, ada yang muda murid-muridnya. Apa beliau bilang? Yang tua-tua, kalau tumbuhan sudah mulai menua, itu kira-kira sudah musimnya apa itu ya? Jawabnya mereka, musim panen ya Syekh. Kalau tumbuhan sudah tua ya saatnya dipanen. Nangis mereka semua. Mereka paham bahwa, oh iya kita udah pada tua ini. Bentar lagi kita dipanen oleh malaikat maut. Ya. Kemudian ditanya yang muda-muda, murid-muridnya yang muda, yang muda-muda, kira-kira tumbuhan itu bisa nggak mati walaupun sebelum datang waktu panennya? Bisa nggak dia mati? Oh bisa, hama dan seterusnya, ya, diganggu binatang apa dan seterusnya, bisa mati dia, nangis semuanya menunduk. Ternyata masa muda juga bisa didatangi oleh kematian. Malaikat maut bisa datang menjadi tamu yang menyeramkan buat pemuda-pemuda. Apa itu yang kita tunggu baru kita mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla, wahai para pemuda? Ya, maka khatib kembali bahwa wa'an syababihi fima abla. Allah akan tanya tentang masa muda. Dengan apa dihabiskan masa mudanya tersebut? Wa'an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Tentang hartanya dari mana dia dapat, kepada apa dia infakkan. Wa'an ilmihi madza amila bih. Allah akan tanya juga tentang ilmu seseorang, apa yang telah diamalkan dengan ilmunya tersebut. Sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis yang sering sekali khatib dan kita semua sering dengar. Hadis Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang agak panjang bahwasanya sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah naungi di hari tidak ada naungan, di hari yang panas itu di padang mahsyar. 50.000 tahun menunggu panas, matahari 1 atau 2 mil dari kepala. Hari itu ada hamba-hamba yang Allah akan naungi. Di hari enggak ada naungan kecuali naungan Allah. Di hari enggak ada payung melainkan payungnya Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Wa dzakara minha, disebut dari 7 ya orang-orang yang akan Allah naungi tersebut, syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh berkembang di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sungguh tersentuh ya hati ketika mendengar sebagian pemuda-pemuda di zaman salafus saleh terdahulu, saking inginnya selalu taat ibadah kepada Allah, sebagian mereka minta sama bapaknya, Pak tolong rantai kaki saya di tiang masjid, hati ini bolak-balik. Rantai kaki anakmu ini di tiang masjid, hati ini bolak-balik. Takut dia kena fitnah yang begitu banyak di luar sana. Mungkin kita akan berkata lebay, ya, berlebihan, tapi begitulah kondisi mereka. Saking takutnya dengan fitnah-fitnah itu di zaman mereka, yang masih lumayan lah gitu kondisi di waktu itu. Nggak terlalu banyak orang maksiat ibaratnya. Lah sekarang maksiat dipampang di mana-mana, keluar dari masjid udah maksiat. Coba, ya, subhanallah, meski cintai Subhanahu ta'ala. Maka wahai para pemuda, kembali kita kepada Allah Azza wa Jalla. Beribadah kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Heraklius kita tahu, kalau bahasa orang Arabnya itu Hirqal. Kita kenal dalam sejarah Raja Heraklius. Heraklius itu banyak, Heraklius 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, Raja Romawi. Itu dia pernah mengirim salah satu telik sandi kalau bahasa kita, atau ya penyusup lah, agar mempelajari dan melihat kondisi kaum muslimin ya bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka, siapa mereka, bagaimana mereka, kesibukan sehari-harinya mereka apa. Ternyata tatkala dia menyusup ya dan duduk-duduk lihat kondisi kaum muslimin bersama Rasulullah SAW, ternyata yang ada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dominannya lebih banyak ternyata anak-anak muda.
Sehingga kita tahu 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 5 orang dari mereka umurnya di bawah 20 tahun. Masih muda-muda, pejuang-pejuang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muda-muda. Mana muda-muda sekarang yang nolong agama ini? Ya. Mana? Hanya beberapa yang kita lihat, ayo pemuda pulang ke masjid. Pulang ke rumah Allah. Kau boleh kuliah, kau boleh sekolah, kau boleh belajar, kau boleh sibuk, kau boleh kerja. Tapi pada saatnya kau harus pulang ke rumahnya Allah Azza wa Jalla. Kau sembah Rabbmu. Ya. Agar negeri kita ini kiranya dijaga oleh Allah. Aman, tentram, gemah, rifah. Lu jenawi apalah bahasanya itu. Kembali wahai pemuda-pemuda. Syababul yawm, rijalul ghad, kata orang. Pemuda hari ini, pemimpin di masa yang akan datang. Nah, kalau pemudanya pada rusak, siapa yang diharapkan? Ya acak adul negeri kita di masa yang akan datang. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Tatkala sekali lagi dicek kondisi para sahabat yang berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata kebanyakan muda-muda. Ya, pemuda-pemuda rata-rata. Sidang Idul Jumat yang hati cintai Subhanahu wa taala. Yang dilihat oleh penyusup ini, mereka ternyata usudun bin nahar wa ruhbanun bil lail. Ternyata pemuda-pemuda itu, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu tersebut, siang harinya mereka kesatria, pejuang-pejuang, garang-garang. Ternyata malamnya mereka menangis, bersimpuh menangis di hadapan Allah Azza wa Jalla, qiyamul lail, salat dan seterusnya. Di siang harinya mereka bak satria di medan jihad, di medan laga, berjuang, dakwah dan yang lain. Tapi di malam hari mereka lemes bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ngapain pemuda kita di malam hari? Ngapain pemuda kita di siang hari? Zaman now, zaman sekarang. Ngapain? Wahai pemuda, mari kita kembali. Ya. Coba kita lihat. Ibrahim alaihissalam. Banyak disebut dalam Al-Quran itu pemuda. Berulang-ulang. Fatan, fityah. Disebut pemuda dalam Al-Quran. Menunjukkan Al-Quran. Menunjukkan Islam. Menunjukkan Rabb kita Jalla fi'ula. Punya perhatian besar terhadap kaum muda. Ya. Kita lihat sebagai contoh Ibrahim alaihissalam yang Ibnu Abbas mengatakan ma ba'athallahu nabiyyan illa wa huwa syab wa ma u'tiya 'alimun 'ilman illa wa huwa syab. Tidaklah seorang nabi diutus oleh Allah kecuali dia masih muda kencang, dan tidaklah seorang orang yang alim diberikan ilmu kecuali tatkala dia masih muda. Dicari sebanyak-banyaknya ilmu tatkala dia masih muda. Kalau udah tua baru ngaji, lemah hafalannya. Ngapal satu ayat besok udah lupa lagi. Masa muda makanya digunakan sebaik-baiknya. Ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan man fatahu ta'lim waqta syababih fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Siapa yang luput dari dia menuntut ilmu di masa muda, malas. Lebih enak kongko-kongko, nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, kafe-kafe, banyak kita lihat pinggir Cilangkap di banyak. Ya. Kongko-kongko kerjaan, enggak jelas ini menjadi apa ini generasi. Sedih kita ngelihatnya. Sidang Idul Jumat yang hati cintai Subhanahu wa taala. Bapaknya ngapain aja tuh? Waliyadzubillah. Ya. Jadi kata Imam Syafi'i, siapa yang luput dari dia menuntut ilmu di waktu muda, tolong takbirin dia 4 kali, dia udah wafat. Imam Syafi'i yang bilang, bukan khatib. Maaf. Imam Syafi'i yang bilang, takbirin 4 kali dia wafat itu orang. Mayit jalan tuh orang kalau masih mudanya nggak belajar, nggak ngaji, nggak duduk di majelis. Imam Syafi'i yang bilang. Nggak respect Imam Syafi'i sama pemuda yang nggak belajar, nggak mau masuk masjid, nggak mau duduk di masjid, nggak respect sama sekali. Bukan pemuda keren itu, bukan. Ya, nggak ada nilainya di hadapan Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian sidang Idul Jumat yang hati cintai Subhanahu wa taala, Ibrahim masa mudanya dihabiskan untuk dakwah, mengajak kaumnya kepada tauhid, menyembah Allah saja dan menjauhkan syirik. Bapaknya didakwahin, keluarganya diajak, kaumnya didakwahin. Berhala-berhala dia hancurkan, bahkan menegakkan tauhid di muka bumi atas perintah dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Maka sidang Idul Jumat yang hati cintai Subhanahu wa taala,
tatkala kaumnya suatu saat pergi untuk berhari raya di luar, di luaran sana, maka apa? Dia diajak tapi dia bertauriah. Kayak bohong tapi bukan bohong, tauriah. Ini saqim, sorry anak lagi sakit, kata dia. Enggak ikutlah dia. Kesempatan tatkala mereka pada keluar, hancurin semua berhala-berhala itu. Ya. Dihancurin oleh Ibrahim alaihissalam. Pulang mereka, singkat cerita, itu apa? Mereka melihat berhala-berhala mereka pada hancur kecuali yang paling besar. Maka mereka berkata, "Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin." Murka mereka. Siapa yang berbuat seperti ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Tuhan kok nggak bisa membela dirinya sendiri. Ini siapa yang berbuat ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Dia zalim benar ini orang. Maka dikatakan, lihat kata-kata pemuda disebut. Qalu fatan. Mereka berkata, oh pemuda, seorang pemuda, yadhkuruhum, yang mereka sebut-sebut, yuqalu lahu Ibrahim. Konon namanya Ibrahim. Dia kayaknya nih, dipanggil, diadili, sampai pada akhirnya Ibrahim dibakar, dilempar ke api dalam keadaan ditelanjangi. Makanya dalam hadis sahih Muslim, awwalu man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Orang yang pertama kali dipakaikan pakaian nanti di padang mahsyar di saat kita bangkit telanjang semua, yang pertama kali dipakaikan pakaian adalah Ibrahim. Karena dulu ketika dibuang ke api beliau ditelanjangin oleh kaumnya. Demi tauhid. Mana pemuda-pemuda zaman sekarang? Mana pemuda-pemuda sekarang yang membela dakwah tauhid? Merongrong kesyirikan, mengajak manusia kembali kepada mengesahkan Allah semata, ibadah hanya kepada Allah semata. Mana? Yusuf alaihissalam, contoh buat kita. Masih muda belia, kenceng, syahwatnya luar biasa, masih muda, ganteng pula, luar biasa. Tatkala beliau jadi budak, tidak ada yang kenal di istana. Ternyata karena dia semakin beranjak dewasa, muda, ganteng, cakep, uqtiya syatrul jamal, diberikan setengah kegantengan di muka bumi ini. Akhirnya kepincutlah Imra'atul Aziz, istri dari pejabat, penguasa di waktu tersebut, yang terkenal dengan kecantikannya. Bahkan dia jadi contoh dalam menjaga body, kecantikan. Terkenal kecantikannya. Kemudian apa? Ternyata apa? Yusuf ditutupin pintu, diajak untuk berbuat nista. Wahai pemuda, lihat seorang pemuda yang tidak ada yang tahu, nggak ada yang kenal, dia budak, kemudian pintu sudah ditutup, di depannya perempuan cantik. Sedangkan dia lagi menggelora, jiwa mudanya ada, masya Allah. Apa yang akan terjadi kira-kira? Ternyata seorang pemuda yang gagah ganteng, ini pemuda keren. Tatkala dia berani berkata, ma'adzallah, dan aku berlindung kepada Allah, aku takut, nggak berani. Ini akhafullah, nggak mbak, saya takut, nggak berani, takut sama Allah. Keren. Kalau yang kesempatan dalam kesempitan, waliyadzubillah, pemuda-pemuda rusak gitu, waliyadzubillah. Kasih kesempatan sedikit masuk ke jurang nista, waliyadzubillah. Ma'adzallah. Dia katakan ma'adzallah, qala ma'adzallah, innahu rabbi ahsana matwai. Dia katakan seperti itu. Sesungguhnya Rabbku yang telah memperbaiki tempat tinggalku. Syukur, aku dibuang ke sumur bisa sampai tempat kayak gini, udah syukur banget ibaratnya. Subhanallah, ma'adzallah, terkenallah, virallah, di Mesir waktu tersebut. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha. Lihat, pemuda disebut lagi oleh Allah. Fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Berkata wanita-wanita di Mesir bahwasanya wanita-wanita di Mesir waktu tersebut di kota mengatakan bahwasanya istrinya seorang pejabat itu kepincut sama budaknya. Udah cinta mati sama budaknya. Bahkan sebaliknya juga Yusuf itu sebenarnya ada rasa juga, pengen juga. Allah katakan bahwasanya walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Sebenarnya wanita itu kepincut, Yusufnya juga ada rasa, tapi kalau bukan karena takut kepada Allah, terjadi apa yang terjadi. Tapi karena rasa takut kepada Allah, ma'adzallah. Mana pemuda-pemuda ketika dapat godaan dari wanita di zaman sekarang? Bisakah dia tahan? Kemungkinan ini kita akan lanjutkan insyaallah ta'ala. Ada cerita-cerita lagi yang lain, kisah Ashabul Ukhdud, kisahnya Ashabul Kahfi, yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat pemuda-pemuda kita untuk segera hijrah
memperbaiki diri, tinggalkan yang haram-haram, kembali taat kepada Allah Azza wa Jalla. Al-muhajir man hajara ma harramallah. Orang yang hijrah, sejati-jati hijrah adalah yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Mari pemuda, bareng-bareng kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Duduk di majelis, kembali ke masjid. Anda kuliah, Anda kerja, tapi saatnya sholat, saatnya ngaji. Berkah hidup Anda. Karena pengalaman yang khatib lihat, kalau orang masa mudanya ya ancur-ancuran, nanti masa tuanya itu belangsat biasanya, kecuali dia cepat tobat. Maka jangan rusak masa mudamu, engkau akan baik di masa tuamu insyaallah taala. Allahumma shalli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة